Bismillahi kasih karo kusi, alhamdu pada kaku matemo, kajanji namo putamo makana, peka mate bari-bari ya batua. Sastra Kabanti sebagai warisan budaya tak benda dari suku Buton, Sulawesi Tenggara merupakan kesusastraan yang berbentuk syair puisi. Syairnya panjang-panjang, hasil pengolahan bebas bentuk prosa, biasanya terdiri dari 8-12 suku kata. Antaranya memakai 4 tekanan dan terdiri atas 3-4 perkataan, seperti kata tugas, kata petunjuk, dan kata imbuhan. Kabanti ditulis dalam naskah menggunakan aksara Wolio yang mirip dengan Arab dan Melayu. Kabanti berisi tentang ajaran-ajaran kehidupan, juga petua-petua Islam yang dikemas menjadi nilai-nilai tradisi yang mengandung falsafah konsep diri orang Buton, yakni Sara Patanguna. Sara Patanguna sendiri merupakan pedoman dan penuntun masyarakat Buton dalam bersikap, yang dimana terdapat 4 nilai ajaran, yakni Poma Masyaka, Po Piapiara, Po Mayaka, dan Po Angka Taka, yang dimana masing-masing mempunyai arti saling sayang, saling jaga, saling rawat, dan saling menghormati. Kesusastraan Kabanti ini sudah dikenal masyarakat Buton sejak zaman pra-Islam hingga mencapai puncak populernya pada abad ke-19. Sayangnya, saat ini Buton khususnya kota Bau-Bau sudah sangat jarang kita temui Kabanti bersenandung, apalagi di kalangan pemuda. Jangankan Kabanti sebagai sastra yang menggunakan bahasa Wolio pun menurut data Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi salah satu dari 16 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Belum lagi, indeks pembangunan kebudayaan di Sulawesi Tenggara yang berada di peringkat 5 dari bawah, terendah di Indonesia. Dalam konteks ini, dimensi ekonomi budaya dan ekspresi budaya masing-masing hanya mencapai 11,86 dan 21,41 yang menempatkannya pada kuadran terendah alias kategori 4. Ini mencerminkan keterbatasan dalam pembangunan, juga masyarakat dalam berkesenian dan berbudaya, yang berdampak pada pelestarian budaya lokal. Budaya sebagai identitas masyarakat tentunya menjadi peran vital dalam pembangunan karakter anak bangsa. Ini berbanding lurus dengan tantangan yang sering terjadi di kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau sebagai pintu transit jalur laut antara kawasan timur dan barat Indonesia menjadi salah satu daerah yang berkembang dinamis dengan penduduk yang heterogen. Tapi, saat ini kondisi tersebut berbanding terbalik. Konflik sosial intens terjadi dan sering berujung pada kekerasan. Kekacauannya pun di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Salah satu insiden terbaru terjadi pada 11 Juni 2024 di Kelurahan Wangkanapi. Bentrokan dengan senjata tajam menunjukkan betapa rawannya situasi sosial di kalangan pemuda saat ini. Konflik ini biasa terjadi karena perbedaan lingkungan, daerah, antar kelurahan, dan antar suku, yang masing-masing individu atau kelompok memang memiliki perspektif yang berbeda dengan nilai-nilai yang mempengaruhi pikiran serta perilaku mereka. Faktor yang mendorong konflik antara lain konsep diri, keinginan untuk menunjukkan kekuasaan. Kurangnya konsep diri positif ini berperan dalam mendorong perilaku negatif di kalangan pemuda. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai yang berbentuk konsep diri positif dengan Kabanti yang menyeratkan falsafah Sara Patanguna merupakan hal yang ideal untuk menjaga hubungan antar manusia. Dalam konteks ini, penanaman nilai-nilai Kabanti melalui penciptaan karya kreatif inovatif dengan bentuk teater muncul sebagai solusi potensial. Dalam bentuk teater folk life yang menyajikan identitas kultural, disajikan secara langsung tanpa sekat antara penonton yang secara tidak langsung menjadi aktor dalam dan dapat menjadi media efektif untuk menyampaikan nilai-nilai Sara Patanguna yang ada pada Kabanti. Karya kreatif inovatif dengan judul Petua Kabanti Butuni ini akan menampilkan beberapa tradisi Buton seperti manca, harua, kanikandia, tuturangia, dan lainnya yang akan dikemas secara kontemporer serta dijahit dengan dramaturgi dan ditampilkan secara pawai dengan 5 titik perhentian di kota Bau-Bau. Selain aktor-aktor utama, proyek ini melibatkan masyarakat Bau-Bau, khususnya remaja SMA secara aktif, menjadikan mereka bagian dari solusi konflik sosial dan masalah pembangunan kebudayaan. Melalui partisipasi dalam pawai teater, masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi juga aktor yang membawa pesan damai dan nilai-nilai Sara Patanguna. Dengan membawa lampion atau lampu tradisional sebagai bentuk duka atas konflik yang sering terjadi, yang dimana perpindahan titik ini sebagai simbolisasi Sara Patanguna
yang ada 4 nilainya dan 1 titik utama sebagai spirit utama dari falsafah, yakni binti-binti kekuli. Masing-masing titik berada pada titik sentral, isu dan edukasi yang ingin disampaikan. Dan titik utama yakni pada Benteng Welio sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Buton. Disinilah banyak peninggalan sejarah yang akan kami visualisasikan dengan teater, juga sebagai panggung. Di sini set panggung dari bambu akan dibangun dengan bentuk kandungan atau rahim sebagai representasi Wakaka, raja pertama Buton yang dimana lahir dari sebuah pohon bambu. Instalasi panggung ini bukan hanya menjadi tempat berlangsungnya pertunjukan, tetapi juga simbol kesuburan, ketahanan, dan persatuan masyarakat Buton. Berikut lini masa kegiatan utama yang kami ajukan, yaitu mencakup Lokakarya PK Banti dengan tema nilai-nilai Sarapatamuna pada Kabanti sebagai karya teater yang kreatif inovatif dalam upaya pencegahan konflik. Dan yang kedua, yaitu pertunjukan pawai teater folklife Petuah Kabanti Butuni. Yang ketiga, workshop budaya dengan tema Kabanti, syair petuah konsep diri positif. Dan yang terakhir yaitu pemutaran dokumenter, di mana dokumenter ini bertemakan aktivitas syair budaya, yang dimana nanti isinya adalah keterlibatan aktif masyarakat dan juga kami yang bekerja di belakang layar. Dan nantinya proyek Petuah Kabanti Butuni merajut syair tradisi dalam gaung konflik multikultural ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan dan mendorong perubahan signifikan dalam memperkaya kehidupan budaya serta membangun kohesi sosial di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.